Tahukah Anda berapa juta orang di Indonesia dan di dunia yang terkena dampak krisis pandemi COVID-19? Second income dibutuhkan sebagai salah satu solusi keuangan di masa krisis seperti saat ini. Untuk itu, mari kita dengarkan sharing dari mereka yang sudah menjalani dan mengalaminya dengan sukses luar biasa. Pembicara kita siang hari ini, Bapak Felix Agung, seorang global entrepreneur dan pernah bekerja sebagai eksekutif perusahaan nasional. Berikutnya adalah Ibu Ati Damayanti, seorang global entrepreneur dan pernah bekerja sebagai seorang senior manager di salah satu perusahaan nasional. Selanjutnya adalah Ibu Yuyun Wahyuningdia, seorang global entrepreneur dan pernah bekerja sebagai bankir. Mari kita sambut pembicara Ibu Yuyun Wahyuningdia. Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang, ya. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Ibu Yuyun. Selamat siang Pak Felix. Halo. Ya, Bu Yuyun. ya, selamat siang semua teman-teman ya, yang saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu, yang sekarang sedang menyaksikan di channel Zoom ya. Ada juga yang hari ini sebagian nonton juga di channel YouTube ya, di Worthy Live Inspiration ya. Oke, nah tema kita kali ini sangat menarik sekali ya, karena kalau kita bahas yang namanya penghasilan ya, penghasilan kedua ya, income, second income, atau orang juga ngomong penghasilan tambahan. Mengapa tidak ya? Banyak yang mengatakan enggak, banyak mengatakan iya. Nah, nanti jawabannya seperti apa ya? Menurut saya jangan mengambil kesimpulan dulu ya. Jawaban Anda taruh dulu nanti ya, pada saat Anda buka hati, buka pikiran untuk melihat acara ini ya, sampai selesai ya. Karena saya sangat bahagia sekali teman-teman semua yang hari ini hadir dari berbagai macam kota di Indonesia ya. Nanti bisa sebutkan juga nama Anda, kemudian asal Anda dari daerah mana ya, supaya nanti tahu teman-teman pada kenal semuanya ya, saling sapa semua di sini ya. Nah, acara ini sangat-sangat luar biasa buat saya ya, walaupun ya hari ini adalah hari Minggu, jamnya juga jam siang-siang ya, tapi saya yakin bagi Anda yang hari ini masih stay tune ya bersama dengan acara ini sampai selesai ya, saya yakin banget dengan buka hati, buka pikiran Anda, ini menjadi salah satu solusi besar buat kehidupan Anda dari berbagai macam aspek ya. Walaupun hari ini adalah materi atau tema yang dibahas adalah penghasilan kedua ya, tapi nanti Anda bisa dapatkan dari berbagai macam aspek sesuai dengan kebutuhan Anda ya, karena dari yang sudah pernah menyaksikan kemudian langsung membuat keputusan ya, dari setelah melihat acara seperti ini, itu mereka kehidupannya mengalami perubahan yang sangat luar biasa ya. Apalagi hari ini kita tahu semua ya, krisis belum berhenti sampai di sini. Kita sih tetap berdoa bahwa ini segera berakhir gitu ya, tapi kan kita nggak pernah tahu kita sampai kapan. Tapi yang bisa ngontrol adalah bagaimana kita merubah kondisi di masing-masing kita sendiri ya. Karena kita tahu semua yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa saat ini krisisnya dari berbagai macam aspek ya. Kemudian karyawan banyak sekali yang mengalami PHK ya, dan bagaimana ceritanya ya, sekali lagi ya, tunggu sampai selesai. Nah, hari ini ya saya akan mengawali perbincangan ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuyun Wahyuningdia. Sekarang ini saya ada di Malang ya. Oke ya. Nah, karena kedahsyatan teknologi, walaupun kita ngobrol lewat Zoom, kita tahu semua udah tanpa batas ya. Nah, awal percakapan ini saya akan buka dengan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu ya, seorang sister ya, ada di Surabaya ya. Beliau adalah saudari atau Ibu Elisa. Ya, saya sapa dulu Ibu Elisa dari Surabaya. Halo Ibu Elisa. Halo Bu Yuyun. Halo ya.
Sehat? Puji Tuhan sehat. Ya, saya melihat ya daripada kemarin, hari ini saya lihat malah lebih seger, lebih sehat ya. Ya, puji Tuhan saya sehat. Sehat ya, semangat Ya. ya. Oke. Ya, harus Nah, semangat. harus semangat. Ya, saya jujur belum terlalu kenal dekat dengan saudari Ibu Elisa ya. Boleh ceritain nggak supaya teman-teman juga kenal latar belakang, saya panggil Ibu ya? Ya, boleh panggil ibu, mau panggil nama juga nggak apa-apa. Ya, ya. Ibu Elisa ini boleh memperkenalkan diri, latar belakangnya Ibu Elisa ini sebenarnya apa ya? Boleh cerita tentang latar belakang background background pekerjaan. Pekerjaan. Ya, background pekerjaan. Jadi saya sebetulnya mungkin sama kayak Bu Yuyun, saya seorang banker sebelumnya Ya. selama 22 tahun. Awal Wow. karir saya sejak tahun 98 di salah satu bank besar, tapi mungkin sekarang namanya sudah tidak ada, sudah diganti. 6 tahun di sana, kemudian karena merge, akhirnya saya keluar ya, jadi resign karena saya ngambil pensiun dini. Kemudian saya bergabung di salah satu bank besar lagi selama 8 tahun. Akhirnya selama 8 tahun saya pindah lagi ke tempat bank yang lain ya. Jadi totally saya pindah ke 3 bank. Di bank terakhir selama 8 tahun juga, dan akhirnya adalah ternyata ini adalah tempat saya terakhir karena bank tersebut merge lagi. Ya, dengan salah satu bank besar, akhirnya saya salah satu orang yang harus mengambil paket pensiun dini. Seperti itu Bu Yuyun. Nah terakhir ya bulan April ya, jadi sejak Mei saya sudah tidak bekerja sebagai bankers kembali seperti itu. Melihat dari latar belakangnya Ibu Elisa itu kan akhirnya jalurnya kan di bank ya, keluar masuk ya, dari bank berbagai macam berbeda-beda ya, tapi jalurnya adalah di bank ya. Nah kemudian bulan April sudah nggak bekerja lagi di bank. Alasannya kenapa? Kan bisa aja kan pindah ke bank yang lainnya lagi gitu, karena kan kalau lihat latar belakangnya kan pindah. Nah, pertimbangannya apa? Kenapa tidak membuat keputusan untuk akhirnya bekerja lagi, mencari bank yang lain lagi, meneruskan karir? Waktu itu saya berpikir karena namanya pensiun dini ya, jadi saya mendapatkan pasti sejumlah uang yang lumayan lah, yang bisa dikatakan mungkin bisa untuk membeli rumah menengah ya. Nah jadi saya waktu itu memutuskan, ya saya sehat, kemudian saya juga punya cukup uang, jadi saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi yang terakhir ya, yang posisi terakhir ya? Betul, posisi terakhir. Ya, yang posisi terakhir, saya sudah memikirkan, ya udah saya tidak bekerja, saya juga cukuplah dengan income yang dengan pensiun karena selama saya bekerja sekian tahun di sana gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi saya merasa safe ya, sudah cukup aman lah gitu loh secara keuangan saya seperti itu. Oke, jadi artinya dari ibaratnya itu uang pesangon ya, uang pesangon, kemudian uang tabungan lah dan lain-lain gitu ya. Itu selama 22 tahun berkarir di bank, Ibu Elisa merasakan cukup ya untuk tidak mau berkarir lagi dengan menikmati ibaratnya ya masa-masa apa ya, kalau saya bilang bukan masa pensiun sebenarnya ya, kepengen menikmati lah ya hasil jerih payahnya dengan ibaratnya tabungan. Nah sekarang ini artinya Ibu bisa menikmati tabungannya dong? Itu rencana akhirnya ya. Jadi itu kebetulan rencana, tapi in reality-nya ternyata tidak seperti itu. Jadi jadi gini, jadi kebetulan dengan uang itu saya berharap bisa tetap menghidupi saya, dalam arti saya bisa membantu keluarga, salah satunya juga ya, salah satunya seperti itu. Jadi saya melakukan investasi. Nah, tapi investasi yang saya lakukan itu ternyata salah besar. Nah, dan akhirnya yang saya merasa aman dengan uang yang saya punya, akhirnya saya sudah tidak aman kembali. Padahal setahu saya orang bank itu adalah memberikan satu solusi buat nasabahnya untuk berinvestasi yang tepat ya. Justru ternyata itu tidak membuat kita berinvestasi secara tepat ya. Ya, jadi saya salah menentukan pilihan untuk berinvestasi, karena investasi itu kan macam-macam ya, Bu Yuyun. Jadi saya jujur aja salah melakukan investasi. Nah, itulah yang membuat akhirnya
yang bisa membeli rumah seharga lumayan kasarannya ya, rumah menengah, itu akhirnya pupus sudah. Ya. Nah, jadi saya ya bisa dikatakan sekarang saat ini apa yang menjadi impian saya untuk menjadi ibu rumah tangga sudah tidak mungkin karena pasti saya harus mencari income. Oke, artinya sumber income yang tabungan tadi karena salah invest, sekarang harus bekerja, harus membuat bekerja lagi untuk membuat income-nya tetap mengalir ya? Mau tidak mau harus seperti itu. Oke, artinya ini baru, kenapa Bu Elisa tidak mulai mengawali pemikiran seperti ini beberapa tahun yang lalu? Karena yang saya bilang tadi, Bu Yun, saya merasa aman dengan income saya, gaji setiap bulan saya aman. Dan waktu itu saya sehat. Nah, mungkin satu lagi yang mau saya kasih info ke Ibu adalah selain saya salah melakukan investasi, dan yang pasti kan akhirnya saya menjadi stres ya. Nah, itu yang membuat akhirnya saya sakit. Ya, jadi saya terkena sakit kanker, breast cancer, yang tergolong cukup agresif dari kanker ini. Nah, akhirnya ya dengan seperti ini saya juga untuk mau bekerja kembali, karena sekarang lagi dalam taraf pengobatan ya. Jadi saya untuk memulai bekerja kembali saya masih belum bisa seperti itu. Jadi akhirnya ya sudahlah. Saya jujur aja akhirnya ikut terjun di dalam bisnis ini. Oke. Artinya bisnis ini baru terpikir karena kondisi tertentu ya, mau nggak mau harus memilih ini, karena sebelumnya merasa aman-aman saja ya? Betul. Iya. Nah, saya memilih ini karena juga saya merasakan bagus. Secara kesehatan untuk di tubuh saya merasakan bagus. Jadi kenapa tidak gitu loh, kalau saya untuk bergabung. Iya. Oke, Bu Elisa, saya simpen dulu ya. Saya simpen dulu ya. Nanti saya akan balik lagi kepada Ibu Elisa ya. Saya akan sapa dulu. Ya, saya akan sapa dulu. Boleh tahu nggak Bu Yun? Oke. Bu Elisa ini terakhir jabatannya apa ya, Bu ya? Saya terakhir sebagai branch manager. Branch manager. Ya, jadi selama terakhir saya branch manager. Ya. Nah, dan itu saya posisi dengar yang sangat aman ya. Iya, saya dengar barusan aja, mungkin baru seminggu itu baru kemo ya, tapi kelihatan seger sekali Bu Elisa. Ya, memang saya baru melewati seminggu ini kemo. Puji Tuhan dari hasil kemo ini saya tidak merasakan lemas ya, seperti yang saya ketemu dengan sesama pasien kanker ya di rumah sakit. Rata-rata mereka berkeluh kesah, karena kan saya kemo ya, jadi saya selalu bertanya experience mereka setelah kemo impact-nya apa gitu ya. Rata-rata mereka kebanyakan bilang selalu lemas, kakinya nggak kuat seperti itu ya. Dan puji Tuhan yang saya rasakan ini Bu Yuyun, Bu Ati, itu saya bukan cukup ya, saya bisa beraktivitas seperti biasa, bisa nyetir mobil, bisa belanja ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada impact, itu mustahil. Tapi impact yang saya rasakan sangat-sangat ringan. Jadi saya cuma merasakan mual, ya kayak orang hidam gitu kali ya, mual selama 3 hari. Kemudian hanya mulut terasa pahit. Jadi untuk makan pahit. Tapi puji Tuhan sampai saat ini berat badan saya masih normal. Dan mungkin yang seperti ibu-ibu lihat sekarang ya saya sehat. Jadi nggak kayak orang sakit kanker gitu jadinya. Secara fisik tidak ketahuan sama sekali. Ya, kalau saya tidak cerita nggak tahu. Betul. Kalau saya tidak cerita nggak tahu. Betul ya. Nggak kelihatan kalau habis kemo ya. Oke, jadi saya tarik kesimpulan. Saya dulu seingat saya pernah tawarin Elisa itu 5 tahun yang lalu. Ya, bisnis itu. Tapi Elisa merasa nyaman dan merasa sehat. Betul ya. Akhirnya datang ke saya lagi pada saat sudah merasakan sakit. Dan saya jujur aja kaget bahwa Elisa cerita tentang uang pensiun dininya itu habis ludes ya. Saat itu stres makanya terbawa sakit gitu ya. Nah, mungkin yang dirasakan Elisa karena butuh produknya, ya udah terjunin aja sekalian bisnisnya. Begitu ya Elisa ya? Betul. Karena produk yang saya pakai ini, yang saya asup ini sangat-sangat memberikan impact yang bagus terhadap saya yang sudah menjalani kemo. Meskipun bukan hanya kemo, jadi setelah operasi pun itu saya start 1 minggu setelah operasi pun saya start menggunakan ini.
itu impact-nya pun saya juga tetap sehat meskipun habis pulang rumah sakit hari ketiga saya benar-benar total sehat. Oke. Seperti itu. Oke, Ibu Elisa, saya tahan dulu ya. Saya tahan dulu nanti sharingnya. Nanti kalau ada yang dibutuhkan lagi, saya bisa bertanya lagi sama Bu Elisa ya. Boleh Bu Yuyun. Sharingnya sangat luar biasa. Terima kasih banget ya seorang ex branch manager di salah satu bank ya, yang akhirnya hari ini harus pensiun ya Bu Elisa ya, karena memang tidak bisa bekerja lagi karena kondisi sakit. Nah, tentunya kondisi ini saya yakin banget ya Bapak Ibu ya, banyak ya di luar sana yang memiliki kejadian seperti ini, karena nggak cuma hanya dari sisi keuangan ya, karena sumber keuangan yang akhirnya berhenti menimbulkan stres dan akhirnya mereka juga tidak bisa berpikir dan bingung ya untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, di tengah-tengah saya yang tadi sudah saya sapa ada Pak Felix ya, Pak Felix Agung. Beliau ini ya luar biasa, saya benar-benar terkagum-kagum ya. Beliau ini sebelumnya adalah bekerja di salah satu perusahaan nasional ya, yang sangat besar ya di food and beverage dengan jabatan sudah director level. Tapi beliau sebelum pensiun memutuskan mengundurkan diri sebelum pensiun ya, 3 tahun sebelum pensiun. Jadi seingat saya adalah 2017. Nah, saya kepengen tahu gitu ya, alasan beliau membuat keputusan itu seperti apa, karena jabatan beliau itu sebenarnya sudah sangat aman dan nyaman ya, tapi beliau membuat satu keputusan yang sangat tepat justru sebelum krisis ini terjadi. Oke, saya langsung saja pengen mendengarkan secara lebih dalam lagi bagaimana pendapat Pak Felix. Oke, selamat siang Pak Felix. Halo. Siang Bu Yuyun. Ya, Pak Felix, boleh sharing enggak kondisi sekarang ini ya? Karena Pak Felix tentunya sangat jeli ya ngelihat satu peluang, satu info-info, karena tidak mudah ya buat seseorang mengambil satu keputusan pensiun ya lebih cepat ya, yang seharusnya ya kalau kondisi normal aja sebenarnya tunggu 3 tahun lagi. Oke, Pak Felix, silakan sharingnya. Ya, Bu Yuyun. Kalau saya justru sih saya kagum sama Bu Yuyun. Ibu Bapak, teman-teman semua ya, nanti Bu Yuyun juga akan sharing. Ini kan topiknya second income. Nah, beliau ini sudah betul-betul waktu itu melakukan second income, sudah menyadari pentingnya second income. Itu yang saya respect dan kagum sama Bu Yuyun. Nanti Bu Yuyun akan sharing juga setelah Ibu Ati ya, karena ini betul-betul saya sendiri juga tunggu-tunggu, karena kenapa kok bisa berpikir dengan kesibukannya waktu itu second income. Saya setelah saya resign, saya berhenti kan, baru saya lakukan ini full time. Ya kan? Jadi itu. Dan oke, ini fantastis sekali. Thank you Bu Yuyun. Saya akan mulai ya. Sebelumnya thank you so much Bu Elisa. Ya, sharingnya itu luar biasa, sangat inspiratif bagi saya, dan itu membuka pikiran kita semua sih, bahwa ini loh pentingnya second income ya. Kenapa kita merasa aman, merasa nyaman, ya kan? Dari segi income, dari segi kesehatan, tapi tahu-tahu bisa terjadi seperti yang dialami Bu Elisa. Thank you so much, mau berbagi untuk kami semua, Bu Elisa. Ya, oke. Ya, saya akan mulai di sini. Saya share screen ya. Oke. Halo. Ya, Bu Yuyun sudah nampak ya ini Bu Yuyun ya? Sudah, sangat jelas Pak Felix. Thank you. Ya, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kondisinya juga sudah sekitar Kamar Dagang dari Kadin, Ketua Umumnya Kadin yang ngomong 6,4 juta karyawan ya, PHK dirumahkan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ini orang-orang kan perlu dibantu, gitu loh. Harus ada solusi untuk mereka ini. Karena nggak terpikirkan ya. Dari Kemenaker ngomongnya pada bulan Mei sekitar 2,9 juta, tapi kenyataannya dari Kadin menyampaikan jauh lebih besar. Nggak tahu, itu bulan Mei ya, ini sekarang sudah bulan Agustus. Luar biasa ini yang ya. perlu kita bantu. Iya, betul Bu Yun. Makanya ini yang perlu kita pikirkan bersama ya. Gitu. Nah, hidup adalah pilihan kan. Bagaimana hidup saya 1-5 tahun ke depan itu tergantung pada apa yang kita putuskan dan kita lakukan hari ini ke depannya. Jadi kondisi kita sekarang ini maupun kondisi kita masa lalu tidak menentukan masa depan kita, Ibu Bapak, teman-teman. Ya kan? Jadi apa yang kita putuskan dan kita lakukan hari ini ke depannya itu yang menentukan ya.
Nah, saya mau ajak Anda semua, Ibu Bapak, teman-teman ya, ini untuk melihat survei. Ini survei fakta ya. Ini berapa tahun yang lalu. Saya yakin masih ini menjadi indikator yang masih relevan ya saat ini. Orang-orang yang setelah masa pensiun, ya, ternyata 95% orang yang pensiun itu masa tuanya itu tergantung pada pihak lain. Ini menurut saya mengerikan, Ibu Bapak, memprihatinkan ya. Anda lihat ya, dari piramida itu paling rendah ada 49%. 49% itu bergantung pada pihak lain. Artinya bergantung pada pemerintah, pada anak, menantu, cucu, atau panti jompo, dan lain-lain. 29% meninggal dunia. 12% bangkrut, atau rugi, atau ditipu orang, habis uangnya. Maaf, jadi Bu Elisa sudah sharingkan, itu salah satu contoh. Karena resikonya banyak orang yang setelah pensiun memulai investasi, memulai bisnis ya, yang tidak dipahami, akhirnya salah investasi, uang pensiunnya habis, bangkrut. Otomatis 12% ini masuk ke menambah di 49% kan? Jadi menggantungkan pada pihak lain ya. Setuju ya? Setuju. Kemudian yang 5%, 5% itu tetap bekerja terus pada masa tuanya. Anda bayangkan, saya yakin Anda semua setuju dengan saya bahwa masa tua, masa pensiun kita sudah harus nikmati hidup ini. Ya, kita bisa traveling kemanapun, ya kan? Kita bisa bantu banyak orang, kita bisa bahkan menyenangkan anak cucu kita, bukan malah sebalik yang kita menggantungkan pada mereka. Ya kan? Itu 5%. Nah, yang luar biasa ini 4% dan 1%. 4% secara mandiri, secara keuangan mandiri pada saat masa pensiun. Jadi tidak tergantung pada siapapun. Dia bisa hidup layak dengan mandiri. Walaupun persentasenya kecil, tapi masih ada harapan untuk kita bisa tidak tergantung ya, sama tetap bisa kaya, Pak Felix ya. Yes, Bu Yun, tepat. Ya, dan yang 1% kaya raya. Saya yakin Anda di sini setuju dengan saya semua yang Anda yang berpikir jernih bahwa sasaran kita adalah di 1% ya, Bu Yuyun, Ibu Bapak, teman-teman semua ya. 1%. Kalau jatuh sedikit, meleset sedikit, jatuhnya di 4%. Kita sudah mandiri secara finansial. Tapi kita sasarannya 1%, kita kaya raya, istilahnya bisa bantu banyak orang tadi, bisa melakukan, bisa menikmati hidup dengan layak. Ya. Nah, ini loh yang saya sampaikan. Kami semua mau sharing di sini. Kalau Anda setuju dengan top 5% ini yang sasaran kita, saya sarankan betul-betul ikuti ini sampai selesai dan buka hati, buka pikiran ya. Karena ini yang kami akan sharingkan, Ibu Bapak, teman-teman semua ya. Ya kan, ini apalagi itu kondisi normal loh, Ibu Bapak, teman-teman semua ya, Bu Yuyun. Itu kondisi normal ya, kondisi ini sekarang dengan kondisinya ada krisis pandemi COVID ini itu lebih parah lagi karena banyak orang stres dan banyak lebih cepat prosesnya orang yang tidak bergantung pada pihak lain ya. Nah, ini sasaran kita adalah financial freedom dan time freedom. Artinya apa? Kita perlu passive income, Ibu Bapak. Passive income. Passive income itu artinya kita pada saat kita tidak bisa bekerja lagi baik karena PHK, pensiun atau sakit, ya kan? Itu uang tetap mengalir. Itu passive income, ya. Kondisi begini bisa dicapai kalau yang tadi 5% tadi ya, Pak Felix ya? Yes, betul. 5% tadi. Ya kan? 5% yang bisa mencapai. Nah, ini saya mau ajak benar-benar diperhatikan Ibu Bapak, teman-teman semua ya. Ini hitung-hitungan yang nyata sekali untuk kita renungkan bersama. Anda renungkan perlunya second income yang sifatnya passive income ya, Ibu Bapak, teman-teman. Contohnya begini ilustrasinya. Seandainya Anda butuh untuk mandiri secara finansial ya, nanti pada saat berapa tahun ke depan, atau pada saat Anda pensiun, atau Anda tua. Katakanlah 5 juta per bulan. Anda dapat passive income untuk hidup layak, katakanlah ya. Nah, pada saat itu saya ilustrasikan bunga bank, bunga investasi 10%. Padahal kalau bunga bank sekarang kan jauh dari di bawah 10% ya. Iya, jauh. Di bawah 5 ya, kalau deposito. Ya, 6%, 5% ya. mungkin. Best 5 lah. Iya, oke. Ini saya sudah besarkan. Total bunga investasi 10% enggak? 10%. Ya kan? Nggak ada sekarang. Makanya, saya sudah besarkan ini Bu Yuyun. Ya kan? Supaya gampang hitungnya ya. Saya beritahu ini.
Nah, untuk 5 juta per bulan dengan bunga atau investation rate-nya 10% per tahun, itu dana investasi yang dibutuhkan itu 600 juta, Ibu Bapak, teman-teman semua. 600 juta kali 10% kan 60 juta per tahun kan? Berarti dibagi 12 jadi 5 juta per bulan. Ya, oke ya, setuju ya? Berarti Setuju, dibutuhkan hitungannya oke. Ya, 600 juta untuk maksudnya uang investasi untuk mendapatkan hidup biaya income pasif 5 juta per bulan. Nah, Anda perlu diperhitungkan ini. Apakah 5 juta per bulan berapa tahun ke depan, 5, 10, 20 tahun ke depan cukup untuk hidup layak? Nggak yakin saya. Ya, itu big question. Iya, betul. 5 tahun aja ke depan, kemungkinan kita sudah butuh 10 juta. Sekarang aja bagi Anda, sebagian juga 5 juta udah nggak cukup. Ya kan? Katakan 10 juta, 15 juta, 20 juta butuh. Oke, ini saya beri ilustrasi yang gampang, yang paling rendah lah. Ya. Yang kedua yang perlu diperhitungkan adalah bunga bank atau investasi tidak akan sama tahun-tahun mendatang. Itu saya ngomong tadi kan, 10%. Ini sekarang aja sudah 5-4% aja bunga bank. Ya kan? Atau investasi apalah Anda yang sampaikan. Berapa persentasenya? Iya toh? Per tahunnya. Belum tentu 10%. Dan risiko-risiko investasi itu nyata dan bisa berakibat fatal. Sekali lagi, tadi contoh dari Ibu Elisa yang sharing itu bagus sekali dan benar-benar nyata. Ya, investasi bisa habis, akhirnya bisa rugi besar ya, atau bahkan habis uang pensiunnya, Ibu Bapak ya. Nah, total investasi 600 juta dengan 5 juta per bulan kan tadi ya, kita dapatkan investasi 600 juta. Jadi Anda harus punya uang 600 juta untuk diinvestasikan untuk mendapatkan passive income 5 juta per bulan. Itu harus ada tabungan wajib atau tetap. Saya beri ilustrasinya di sini, Bu Bapak teman. Kalau Anda mau 20 tahun mencapainya, itu perlu 30 juta per tahun. Berarti per bulan 2,5 juta per bulan. Ini tabungan wajib ya, tetap tidak boleh diotak-atik sama sekali. Ya. Kemudian kalau Anda mau 10 tahun, itu perlu 60 juta per tahun, berarti 5 juta per bulan. Kalau 5 tahun, 120 juta per tahun dibutuhkan, berarti 10 juta per bulan tidak boleh diutak-atik. Kalau 3 tahun, 200 juta per tahun, harus ada tabungan wajibnya, itu sekitar 17 juta per bulan, tabungan wajib dan tetapnya. Nah, sekarang Anda bandingkan dengan passive income setiap bulan seumur hidup, besarnya 5 juta sampai tidak terbatas per bulannya. Di basis ini bersama komunitas FFG. Ibu Bapak, teman-teman semua. Ini yang mau kami sharingkan semua di sini. Mana yang Anda pilih? Yang di bawah. Yes. Jelas kita kalau jernih, kita mau passive income yang bisa seumur hidup, tapi kita tidak akan datang terus tanpa harus memikirkan investasi yang seperti itu. Ya, karena investasi otomatis kita akan bisa menabung sendiri karena tidak terbatas penghasilannya. Ya. Nah, pertanyaan saya juga kembali pada Anda semua, Ibu Bapak, teman-teman semua. Dengan pekerjaan atau bisnis Anda saat ini, berapa tahun yang Anda butuhkan untuk mencapai 600 juta? Itu 5 juta ya, 5 juta per bulan. Kalau Anda butuhkan 10 juta per bulan, berarti Anda butuh 1,2 miliar. Apakah dengan pekerjaan atau bisnis yang Anda tekuni saat ini bisa mendapatkan itu? Kalau bisa, berapa tahun yang Anda butuhkan? Ya, Ibu Bapak, ini yang kami mau sharingkan di sini ya. Nah, dari cash flow quadrant ini sasaran kita semua di sini saat ini adalah di employee, karyawan dan self-employed, orang yang berjaya. Dari ada kuadran dari Robert Kiyosaki, ESBI. Ya kan, ESBI ini kuadran arus kas kita ya, dari employee, employee, karyawan. Kita bekerja, orang itu bekerja di institusi atau perusahaan ya. Kemudian self employed adalah orang yang punya bisnis sendiri tetapi mengandalkan diri sendiri. Contoh pengacara, dokter, artis, driver online ya kan, pemilik salon, pemilik bengkel yang mengandalkan diri sendiri. Nah, ini disebut active income. Artinya aktif bekerja baru dapat income. Risikonya di E dan S ini, kuadran kiri E dan S ini adalah yaitu begitu tidak bekerja, kayak misalkan pensiun atau di PHK atau
bisnisnya berhenti, bangkrut atau sakit yang cukup parah ya, tidak bisa bekerja lagi, otomatis income-nya stop. Padahal biaya hidup per bulan masih jalan terus kan? Nah, itu loh dikatakan adalah kuadran active income, karena itu bisa dikatakan oleh Robert Kiyosaki adalah kuadran poor, miskin. Karena kita menukarkan itu uang, tenaga, pikiran untuk uang, akhirnya tapi bisa habis itu semua dengan risiko-risikonya ya. Nah, yang menarik kuadran ke kanan, business owner, B dan I. Business owner kita punya bisnis sendiri, tapi tidak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kerjasama tim atau teamwork dan sistem yang ada. Ya, jadi contoh memilih pabrik, bank, kemudian macam-macam ya, franchise yang besar, dan ada network marketing. Ini yang kami mau sharekan, suatu bisnis dengan kriteria yang bisnis impian, bisnis ideal zaman sekarang dan ke depannya, ya, sebentar lagi. Nah, kemudian I itu investor. Investor uang yang bekerja untuk kita. Jadi uang kita yang bekerja keras untuk kita, ya. Ini kuadran disebut passive income. Kita bekerja ataupun tidak bekerja lagi karena apapun, uang tetap mengalir terus. Ini yang disebut kuadran rich, kuadran kaya, Ibu Bapak. Kalau Anda setuju dengan saya, di I investor, ya toh uang yang bekerja untuk kita kan, saya yakin kalau Anda berpikir sini pasti sama dengan saya ya, investor pilihan saya. Tapi sebelum ada sebagai investor uang ada, kita harus memulai sebagai B, business owner ya. Nah, kriterianya gimana sih kalau bisnis ideal zaman sekarang ke depannya itu? Bisnis bisa dilakukan secara online, secara digital ya, seperti sekarang ini kita lakukan secara online, kita presentasi atau kita sharing dengan online ya, bisa harus dilakukan secara online dan bisa dilakukan dari rumah atau dimanapun, itu idealnya ya. Kemudian investasinya kecil dan resiko kecil, otomatis ya, investasinya kecil resikonya kecil itu. Investasi kecil itu menurut saya adalah sekitar 1 juta sampai dengan 20 juta masih oke ya, karena Anda kalau mau mulai sebagai ojek online aja sudah berapa belas juta untuk invest motor kan? Ya toh, kalau kita mau jualan makan pinggir jalan aja pakai gerobak atau rombong makanan, berapa juta sudah kita mesti invest? Ya kan? Sama aja berapa puluh juta bisa-bisa. Jadi 1 sampai 20 juta itu kecil sekali untuk sekarang ya risiko, dan otomatis risikonya kecil. Apalagi kalau Anda investasi, Anda mendapatkan produk, mendapatkan barang yang Anda bisa pakai atau Anda bisa jual lagi. Jadi nggak ada ruginya apa-apa. Itulah bisnis ideal, bisnis impian zaman sekarang ya. Nah, potensi income-nya besar sekali dan marketnya global. Harus. Jadi investasinya kecil, tapi potensi income-nya besar. Kalau investasinya kecil, Ibu Bapak, teman-teman semua, tapi potensi income-nya kecil ya percuma. Nggak ada gunanya. Ya. Jadi potensinya harus besar sekali dan global. Kita sudah nggak main lokal lagi, Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya, kita mainnya sudah harus global, internasional. Kalau masih bermain di lokal, hanya masalah waktu akan tergilas di sini. Ya, itu sudah banyak contohnya. Ya. Nah, juga harus mengandalkan kerjasama tim. Kita tidak bekerja sendiri, teamwork, dan ada bimbingan dari orang-orang atau mentor yang sudah berhasil di dalam bisnis itu. Ya, harus ada itu. Bukan hanya teori, tapi mereka yang sudah menjalani dan berhasil. Itu adalah kriteria bisnis impian. Sumber passive income jangka panjang. Tadi saya singgung passive income-nya jangka panjang, ya, bahkan bisa diwariskan terus. Itu yang penting. Jadi passive income terus kita bisa nikmati bisnis itu dari bisnis itu dan dapat diwariskan, ya. Bisa traveling ke luar negeri gratis, ya. Sudah, kita harus melihat dunia lah Ibu Bapak, jangan main di lokal aja ya. Kita harus benar-benar melihat, membuka wawasan kita ke luar Indonesia ya. Kita bisa traveling, bisnis itu pastikan bisa membawa Anda traveling gratis ke luar negeri ya. Itu yang ideal juga. Kemudian kebal krisis dan resesi, kondisi seperti ini justru makin meningkat bisnisnya, makin banyak ya, walaupun ada krisis pandemi seluruh dunia, tapi bisnis itu tetap bisa survive dan bahkan berkembang terus. Itu yang ideal. Ya, dan ini satu lagi, siapapun bisa jalankan Ibu Bapak dan bisa berhasil atau sukses. Kalau hanya tertentu, orang-orang dengan kriteria akademis tertentu, pengalaman tertentu,
ataukah skill tertentu yang bisa jalankan bisnis itu akan sulit berkembang bisnisnya. Ya, karena orang-orang tertentu aja yang bisa lakukan. Tapi bisnis itu harus bisa dilakukan oleh siapapun dan siapapun bisa atau layak berhasil. Itu adalah kriteria bisnis ideal zaman sekarang, ya, ke depannya. Oke. Nah, di sini saya mau sharingkan sedikit ya dari pengalaman saya dan saya survei waktu itu dari konvensional saya. Saya 30 tahun bekerja Ibu Bapak di perusahaan ya. Di karir saya merasa sudah mentok di bawah presidir, di bawah owner langsung di perusahaan, salah satu perusahaan besar food and beverage ya. Nah, saya melihat di sini perbandingan Ibu Bapak. Bekerja di konvensional karir secara garis besar ini saya berikan ilustrasinya ya, dengan di network marketing bersama FFG, komunitas internasional ini. Ya, penghasilannya dari satu bonus saja, Anda lihat sebelah kanan ya. Yang merah itu Anda bisa lihat perbandingannya ya. 3-star Diamond sudah 52.500.000 per bulan minimal dari satu bonus saja. Sampai dengan minimal 630 juta per bulan kalau Anda mencapai itu sampai CDA. CDA adalah singkatan dari Crown Diamond Ambassador. Saya sudah di level directorship ya, di level director itu. Anda lihat ya sebelah kiri. Saya mencapai itu sekitar 27-28 tahun Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya, sedangkan di sebelah kanan bersama FFG ini yang mencapai CDA sudah ada yang saat ini tercepat dengan cara offline ya, belum cara online ya, dengan cara offline itu sudah 5 tahun, 6 tahun ada yang mencapai CDA sudah. Anda bayangkan, layak apa enggak diperjuangkan CDA income segitu per bulan kalau mencapai terus ya minimal 630 juta dari satu bonus. Layak kan Mbak? Apa enggak kita perjuangkan 20 tahun lah Ibu Bapak teman. Iya kan? 20 tahun sangat layak masih Bu Yuyun ya. Benar. Iya kan? Saya 27 tahun jauh masih dari situ. 28 tahun mencapai. Iya kan? Apalagi dicapai 5 tahun. Apalagi dengan online system di sini sekarang, itu kita bisa capai 2-3 tahun Ibu Bapak, teman-teman semua. Itu tergantung dari usaha kita masing-masing. Iya kan? Itu bisa terjadi karena kita nggak bekerja sendiri di sini. Ini loh ilustrasinya. Karena itu saya merasa, wow, ini loh layak sekali ya saya perjuangkan. Kenapa saya buang waktu 30 tahun tanpa berpikir tadi kayak Bu Elisa sampaikan, nyaman sekali saya dengan income saya yang ada. Ya, saya tidak berpikir sama sekali untuk second income. Padahal ini ada peluang yang luar biasa, gitu loh. Ya, untung bersyukur istri saya sudah memulai di sini bersama FFG sehingga saya bisa lepas karir saya dan income saya pada tahun 2017 akhir. Ibu Bapak teman semua ya. Nah, itu income itu didapat dari BizWorld FFG, partneran kami ya, dari komunitas internasional FFG ini berpartner dengan perusahaan internasional BizWorld. Nah, itu ada namanya pin title Ibu Bapak teman-teman semua. Kalau kita ada mencapai, network kita mencapai sekian, katakanlah 750.000 PV atau 375.000 BV, itu kita mencapai CDA, Crown Diamond Ambassador. Tadi yang saya sampaikan ya, bonusnya 600 juta ke atas sudah pasti. Bahkan unlimited sebenarnya per bulannya. Ya, jadi layak kita perjuangkan di sini. Itu menurut saya ya. Satu lagi yang saya mau sampaikan adalah karena saya dari karyawan ya, bagi Anda yang karyawan, ex-karyawan, atau bekerja di suatu institusi, itu saya kira sama tantangannya ya, di karir konvensional ya. Anda bandingkan dengan network marketing bersama FFG. Kita bekerja tim di sini. Kalau di konvensional bekerja sendiri. Tidak ada passive income di konvensional. Network marketing ada passive income. Resikonya jelas resikonya tadi. Di PHK, pensiun, atau bahkan sakit, itu income berhenti. Di sini nggak ada risiko. Ya, karena investasi kita dapat produk. Dapat produk yang kita bisa pakai sendiri, kita bisa jual lagi. Ya, dan itu kita sudah dapat hak usaha yang terbaik. Kemudian diskriminatif, udah itu pastilah ada office politik ya. Orang like or dislike, suka nggak suka. Kalau nggak suka nggak akan naik pangkat selamanya. Puluhan tahun pun akan tetap. Ya, tapi kalau di sini tidak ada diskriminasi. Kita akan capai apapun sesuai dengan usaha kita masing-masing, Ibu Bapak, teman-teman semua. Jadi sangat fair sekali.
sangat fair sekali. Dan siapapun bisa mencapai CDA dalam waktu relatif singkat, ya, tanpa kualifikasi khusus, misalkan skill khusus akademis atau pengalaman apapun. CDA bisa terjadi, dan itu sudah terbukti Bu Bapak, teman-teman semua, bersama komunitas FFG ini. Ya, bahkan bukannya di Indonesia, bahkan di luar negeri, di Afrika, katanya banyak orang miskin, itu bisa terangkat kehidupannya di sini. Ya, kalau di konvensional Anda mencapai direksi, dewan direksi, harus ada pengalaman, ada akademis tertentu, ada skill atau keahlian tertentu. Benar kan? Itu yang susah, ya toh? Kita perjuangkan puluhan tahun tapi hasilnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mencapai apapun sesuai dengan usaha kita masing-masing, ya. Nah, itu sih dari saya yang bisa saya sharekan, Bu Yuyun. Ya. Jadi ini penting sekali sih. Oke, makasih banyak Pak Felix ya. Ya. Oke. Makasih banyak banget Pak Felix tadi ya, luar biasa tadi pemberian gambaran secara nyata ya, bahwa ternyata sebagai peluang bisnis network marketing untuk mengantisipasi ya, salah satu solusi di passive income ya adalah network marketing yang secara e-commerce ya. Nah, hari ini ya ada seseorang ibu ya yang sebenarnya adalah beliau pasangan hidupnya Pak Felix ya. Nah, beliau ini yang membukakan dulu ya, membuka jalan dulu, sehingga Pak Felix yang dulu juga menutup diri tentang bisnis ini akhirnya melek ya. Makanya tadi sharingnya begitu passionnya ya, karena akhirnya terbuka ya, ternyata bisnis yang dulunya tidak dianggap ternyata potensinya dahsyat ya. Nah, Bu Ati ini dulu adalah satu corporate dengan saya ya, sama-sama kerja di bank ya. Beliau ini adalah dulu senior saya di bank ya, dan juga banyak membimbing saya waktu di bank. Tapi sekarang akhirnya ketemu di bisnis ini ya. Oke, langsung saya sapa Ibu Ati Daimayanti di Surabaya ya. Bu Ati. Halo Bu Yuyun. Ya, kalau tadi Pak Felix sudah membuka sharingnya tentang bagaimana kondisi ekonomi sekarang, kemudian kedahsyatan network marketing. Nah, Bu Ati sendiri kenapa kok setahu saya ya, waktu memutuskan untuk pensiun dini ya, pensiun dini di bank ya, karena dapat kesempatan pensiun waktu itu ya, walaupun saya tahu dulu katanya digandoli ya, tapi akhirnya adalah melihat peluang bisnis ini. Apakah memang Bu Ati dari dulu mau memulai bisnis ini, atau apa ini yang menggerakkan Bu Ati? Oke, thank you Bu Yuyun. Saya akan sharing ya. Jadi sama sekali tidak jauh dari mau. Aduh, kalau bisa saya enggak deh gitu ya, enggak elit lah, enggak inilah. Pokoknya enggak suka lah gitu ya. Makanya hati-hati dengan kata benci ya. Nah, benci sama suka itu tipis. Benci sama cinta itu tipis. Ya. Oke, pada saat itu saya enggak suka sama sekali dan tidak terpikirkan untuk menjalani bisnis network marketing secara total gitu ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba saya mau gitu ya? Padahal saya dulu di bank itu adalah di back office. Jadi saya bukan yang di frontliner yang selalu bertemu dengan orang. Setelah saya lihat satu aja yang membuat satu keputusan, mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Nah, saat itu yang tergambar di saya adalah modalnya kecil banget. Kemudian saya bisa pelajari background apapun oke. Dan saya lihat tidak ada yang kalau menjalankan business networking itu dengan benar, tidak ada kata bangkrut. Jadi sangat aman. Nah, sekarang saya mau share ya Bu Yuyun, kenapa saya kok memilih network marketing ini bersama dengan FFG? Yes. Tentunya ada alasannya ya. Yang pertama saya melihat perusahaannya gimana sih, kadang-kadang orang kan kalau misalkan terjun di situ tutup kah atau gimana kah gitu ya. Benar. Nah, apalagi sekarang ini kan menjamur banget Bu Ati. Nah, sekarang di mana-mana adalah network marketing MLM ya. Tapi saya memilih satu perusahaan yang global. Ya, dalam hal ini adalah perusahaan besar namanya Buzzword ya. Buzzword ini adalah global. Next ya. Dan perusahaan ini bukan cuma di Indonesia, tapi udah di 5 benua. Wow. Ya, ada 30 negara yang ada di situ. Jadi memudahkan saya untuk membangun global.
Karena apa? Karena itu saya pilih company-nya itu Buzzword. Nah, gitu. Itu ceritanya. Terus itu company-nya. Nah, apa yang diberikan company? Kebetulan company ini adalah bergerak di bidang industri kesehatan. Yang saya tahu 2018 itu market kesehatan itu 4,2 triliun US dollar. Artinya orang yang namanya pengen sehat itu tidak akan padam. Setiap bayi lahir dia tumbuh akan pengen sehat. Setiap bayi lahir tumbuh akan jadi sehat. Betul nggak? Lebih baik mencegah daripada sakit. Nah, orang yang sehat aja kepingin tua sehat juga, meninggal juga dalam kondisi sehat. Yang sakit pun juga ada solusi untuk ini. Jadi kenapa saya pilih Buzzword? Ya. Kemudian produknya ada ini. Tadi yang dijelaskan oleh Elisa ya, tadi Bu Elisa yang habis kemo kok kelihatan seger. Beliau pakai produk-produk ini. Sekaligus dari pakai produk ini dapat hak usaha. Ya, artinya sehat badan. Kalau Bapak Ibu sharing pastinya sehat kantong. Dan produk-produk ini adalah produk yang natural. Jadi kita tidak ada kimiawi, semua organik gitu ya. Dan semuanya adalah untuk daya tahan tubuh. Natural sekali ya. Kayak Alpha Meta adalah ekstrak beras merah, itu organik. Alpha Spin adalah made in Jerman, di mana itu adalah mencegah atau membentengi kita dari paparan radiasi dan membuat tubuh kita harmonis. Namanya Alpha Spin. Angel Secret juga, itu adalah pembalut wanita berterapi. Dan Vitomax. Vitomax adalah fitonutrien. Saya sendiri juga pakai Bu Yuyun produk-produknya. Saya 2018 kena stroke. Ya, kena stroke. Tapi alhamdulillah puji Tuhan karena saya sudah menggunakan produk ini, tidak sampai 1 bulan saya bisa jalan tanpa tongkat. Fantastik, jadi saya berterima kasih sekali pada Buzzword dengan produk-produknya yang membuat saya sehat. Ya, itu kesaksian dari produk-produk yang sudah tidak diragukan. Sangat proven Bu Ati ya. Sangat proven. Kalau mau lihat di YouTube atau Facebook, Instagram, macam-macam, ini adalah testimoninya dari berbagai macam testimoni. Karena ini udah lama Bu Yuyun. Makanya wajar tadi Elisa juga sehat ya, walaupun dia kemo tadi juga tetap sehat ya. Sekali. Benar. Betul, nggak kelihatan orang sehat, ya kan? Dan nggak kelihatan orang sakit maksudnya. Betul, nggak kelihatan orang sakit, betul. Kelihatan orang sehat. Nggak kelihatan orang habis kemo, ya. Orang yang sehat. Nah, kesaksiannya macam-macam karena produknya udah lama Bu Yuyun. Saya udah mulai pakai produk Buzzword ini 2007. Ya, oke, the next. Nah, ini yang menarik bagi saya. Ini yang menarik bagi saya. Kalau bonusnya nggak gede, saya nggak mau Bu Yuyun. Lah orang saya dulu kerja enak-enak, saya masuk di sini, saya pasti milih satu perusahaan yang memberikan bonus yang besar kan. Bonusnya itu kalau kita balik lagi ya, bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Ya. Dan bonusnya sekitar 500 sampai 800 ribu US dollar per bulan, bahkan tidak terbatas, dan ada 9 bonus. 9 bonus Bu Yuyun, bukan 1-2 bonus. Tapi 9 bonus ini yang membuat saya memilih perusahaan ini. Ya, jadi kenapa saya pilih Buzzword? Ya karena tadi yang saya sharingkan. Ya, the next. Karena kita bisnis ya pasti carinya uang dong, Bu. Ya kan? Uang pasti yang cuannya gede lah. Harus yang cuannya gede, yang marketnya gede gitu ya, yang mudah di-sharingkan. Nah, gimana sih kalau untuk saya bergabung di bisnis ini? Simple saja. Beli saja produknya seperti yang tertera di sini ya. Ada paket silver, paket gold, paket platinum, dan paket diamond. Yang terbagus adalah diamond. Nah, nanti boleh tanya pada yang memberikan link ini pada Ibu Bapak ya. Apa itu diamond ya? Tapi waktu itu saya join, saya langsung yang terbaik apa diamond. Ya udah deh, saya milih diamond. Ternyata ada alasannya Bu Yuyun. Kenapa kok harus diamond? Ternyata salah satu grupnya itu, grup bonus. Itu saya mendapatkan lebih besar. 12% bahkan sampai 20%. Kalau saya milih silver, gold, dan platinum, saya tidak akan mendapatkan ini sampai seumur hidup. Ya. Kemudian ada GLB 8%, kemudian ada CGA, saya dapat 9 total itu saya dapat.
Tapi kalau silver, gold, platinum hanya dapat sebagian dari bonus itu tadi. Oke. Ya, itu kenapa saya harus mulai diamond. Oke, nah ini salah satu Bu Yuyun yang tadi saya bilang, bukan saya bisa atau tidak, karena saya ada satu support system yang saya ini dibimbing. Ya, makanya saya harus memilih suatu perusahaan MLM bersama dengan FFG. Karena perusahaan MLM itu di luar banyak. Dan kenapa kok saya milih yang ada FFG-nya? Itu saya terbantukan sekali. Ternyata komunitas ini sudah tersebar di 80 negara. Kan bukan main-main, Bu Yun, kalau komunitas udah mengglobal, mendunia gitu. Ya. Artinya sudah nggak perlu diragukan lagi lah. Nggak perlu diragukan lagi di mana ada orang di situ pasti bisa menjalankan ini. Karena FFG ini adalah sekolahnya. Nah, saya akan berkutat di sini, Bu Yuyun. Pada saat saya ikut, ya, saya join, saya betul-betul membekali ternyata network marketing ini ada ilmunya, ada skillnya. Disitulah saya bisa belajar. Lah kan saya seorang banker, saya bukan seorang businessman. Ternyata berarti baru fokusnya saya nggak cuma jual-jual aja, Bu Ati ya? Tidak, ternyata fokusnya adalah saya membangun jaringan. Lah makanya saya kenalkan Bu Yuyun, walaupun saya berada di Jawa, ya Jawa Timur, Surabaya, Bu Yuyun ada di Makassar. Toh ternyata Bu Yuyun bisa mengembangkan. Karena disinilah sekolahnya. Dan literaturnya itu sama. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Afrika, di mana-mana pun sama. Nah, yang luar biasa ini, Bu Yun, ingat nggak? Dulu kita menjalankan mentoring program. Ingat banget. Kalau ya, ingat nggak? Kita langsung berkejar-kejaran bersama-sama. Ya. Kita berpartner. Jujur aja, Bu Yun ya, dengan mentoring program, saya bisa dapat ratusan juta loh per bulan. Iya, benar. Sekali. Iya, jadi bonusnya biasa. Ya, tadi itu terbukti Bu Ati ya. Bonus tadi yang hitung-hitungan tadi itu ya, yang multiplikasi itu terjadi ya. Yes, itu terjadi kalau kita mengerjakan mentoring program. Karena dalam mentoring program itu ada fokus. Di mana fokusnya itu ada habit-habit yang kita lakukan setiap hari seperti kita layaknya seorang businesswoman. Jadi saya melakukan, saya ingat sekali pada saat itu Bu Yuyun, saya sampai telepon, Bu Yuyun, bonusnya ini loh. Si seminggunya sekian. Ingat nggak? Kamu kaget kan? Akhirnya ketagihan. Justru itu karena mentoring program. Nah, dalam menjalankan mentoring program itu didukung dengan ada training-training dari FFG namanya Value Your Life. Karena kita ini di entrepreneur ya. Entrepreneur itu utamanya adalah menggembleng mental. Jadi itu bootcamp-nya itu yang bagus. Mental, kemudian ada leadership namanya network camp. Ya, jadi saya dilatih untuk menjadi seorang leader, saya dilatih untuk menjadi seorang yang bermental entrepreneur, gitu ya, sekolah entrepreneur gitu ya. Sambil saya membekali dengan CD dan buku-buku, baca buku wajib lainnya. Sebetulnya kalau saya bercerita FFG, inilah isinya FFG. Jadi inilah yang membedakan antara MLM 1 dengan yang lain. Mungkin kalau yang lain diajari cara jual atau cara apa. Tapi kalau di FFG tidak. Justru diajari seperti ini. Ya. Jadi ini kunci Bu Yuyun. Nah, makanya ini dulu yang diarahkan sama Bu Ati ke saya ini dulu. Betul. Ini adalah Pak Onggi Yanata, founder dari FFG. Beliau yang luar biasa bagaimana membuat seorang profesional network builder ini bisa berhasil lebih cepat. Jadi Pak Onggi ini dengan pengalaman yang hampir 30 tahun membuat materi-materi seperti itu, akhirnya terjadilah satu sistem yang ada di FFG yang membuat setiap orang yang menjalankan dengan sistem FFG itu sudah pasti mengalir uangnya. Ya, beliau ternyata bukan orang sembarangan, pernah diundang oleh John C. Maxwell, Bapak Leadership Dunia. Inilah Pak Onggi Yanata ya. Oke. Nah, saya justru penasaran sama Bu Yuyun. Ini beliau juga menjadi sebagai majalah cover ya, cover majalah Amerika, Networking Times. Beliau pertama orang Asia yang menjadi cover. Jadi Pak Onggi ini bukan orang sembarangan, orang yang sudah berpengalaman, jatuh bangun, akhirnya membuat satu sistem yang kepingin semua timnya itu berhasil.
Ya, nah justru saya, nah ini impian saya Bu Yuyun, yang saya di bisnis ini, dulu saya pengen ke dunia 5 benua, ternyata tercapai. Kemudian saya juga punya satu investasi mobil ya, Eropa tercapai. Kemudian ada satu kondominium juga bisa tercapai. Ini kalau misalkan nggak ada bukti saya kerja di bank, mungkin saya nggak bisa capai ini semuanya. Nggak bisa pergi-pergi dengan damai. Ya. Nah sekarang saya balik tanya Bu Yuyun. Bu Yuyun, kalau saya dulu bekerja, saya pensiun dini dulu. Betul ya? Betul. Waktu itu saya ingat saya prospek Bu Yuyun. Itu masih kerja di bank. Dan posisinya nggak main-main sebagai area manager. Di kota Makassar, kota yang nggak kecil ya. Kok Bu Yuyun melihat bisnis ini itu apa sih alasannya? Kan sudah enak, posisinya oke, di mana suaminya Pak Nandar ini juga oke, kerja di salah satu bank pemerintah yang besar gitu ya. Kok mau repot-repot gitu loh? Gantian saya ya? Iya, gantian. Karena itu yang menjadi banyak yang dinanti-nanti orang. Iya. Sebenarnya gini Mbak Ati ya, Bu Ati ya. Tadi itu sama pikirannya dengan Bu Ati, untuk menjalankan saya jalurnya bisnis di MLM itu enggak banget gitu. Kepikir pun enggak gitu ya. Tapi ada satu momen, Bu Ati inget nggak? Ternyata Bu Ati waktu itu kan janji sama saya kan mau nraktir makan, ternyata kan dibawa ke satu acara. Tapi luar biasanya waktu itu, acara itu adalah melihat satu film Belty and Kaman yang tadi dibuka sebelum acaranya mulai. Itu jujur saya nggak kepikir produk, tapi saya tertegun dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawaban saya itu no semua. Ya. Jadi waktu itu kan ada Boti sama Brito, jawaban saya no. Padahal di situ ada beberapa pertanyaan lah ya, tapi saya ambil 2 contoh aja. Pertanyaannya begini. Apakah kamu bisa berhenti bekerja aja? Kamu bisa apa? Apakah kamu bisa berhenti bekerja kapan saja kamu mau, tapi penghasilanmu itu nggak berhenti? Jawaban saya no. Apakah kamu bisa berhenti bekerja ya tanpa penghasilan ya selama 12 tahun, selama 1 tahun tidak bekerja, tapi penghasilanmu itu ada? Jawaban saya no. Padahal saya jujur membangun karir adalah untuk saya masa tua saya supaya saya enak, nyaman, makmur gitu ya. Ternyata pertanyaan itu saya jawabnya no. Buat saya itu membuat saya itu tanda tanya besar untuk saya mencari tahu. Artinya ada sesuatu bisnis atau sumber penghasilan yang bisa menopang untuk ke depan. Itu Bu Ati, itu satu. Terus yang kedua adalah saya sebelum pensiun, jadi saya join di bisnis ini adalah saya hitung-hitung itu 18 tahun sebelum saya pensiun. 18 tahun sebelum masa pensiun. Jadi saya itu pas nyaman-nyamannya, karir saya itu pas lagi enak-enaknya gitu ya. Puncak-puncaknya itu waktu itu. Betul, dengan saya pegang 5 cabang waktu itu sebagai area di Makassar gitu ya. Sementara suami pun juga yang tadi dibilang sama Bu Ati itu nyaman. Tapi saya berdua itu bersama dengan suami itu selalu memikirkan, nanti kalau saya pensiun, saya punya bisnis apa ya? Kenapa kok saya berpikir seperti itu? Karena saya bersama dengan suami itu ngelihat ya yang tadi pengalamannya Elisa ya, yang dia keluar bank, kemudian masuk bank lagi, keluar bank, masuk bank lagi. Tapi kan nggak semua teman itu punya kesempatan untuk bisa kerja di bank lagi. Ada sebagian ngambil paketnya, ya. Yang terakhir adalah Elisa dapat uang pesangon, tapi artinya investasinya salah, habis uangnya. Tapi ada juga yang dia tidak investasikan, tapi dipakai untuk merintis bisnis usaha baru. Dan ternyata mereka kebanyakan adalah gagal. Nah, itu yang terbesit di kepala saya. Waduh, berarti saya harus bisnis, tapi bisnis apa ya? Bisnis apa ya? Bisnis apa ya? Itu terus ada berkecamuk di kepala saya. Nah, itu. Yang ketiga adalah, Bu Ati, saya betul-betul memang sudah memikirkan sesuatu. Jadi, saya ini baru tersadar bahwa ternyata saya ini lumayan visioner ya. Jadi, memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Yang tadi, saya nggak mau kejadian seperti Elisa itu ada pada saya. Pada saat saya dalam kondisi masih sangat aman dan nyaman. Nah, itu yang menyelamatkan saya, Bu Ati. Sehingga saya mau betul-betul kayak ngotot banget karena
tujuan saya ini jelas mengapanya gitu. Ya dari 3 hal tadi itu. Dari pertanyaan Boti tadi jawaban Brito tadi jawaban saya adalah no semua. Kemudian saya nggak punya pengalaman bisnis karena banyak sekali orang gagal pada saat dia keluar bekerja baru memulai bisnis. Karena kan Suri mengatakan 10 dari orang yang memulai bisnis 9-nya kan gagal untuk orang karyawan. Ya, betul. Nah, ya benar. Ya, yang ketiga tadi adalah saya nggak mau kondisi Elisa itu terjadi pada saya. Yang saya sudah pikirkan itu adalah 18 tahun sebelum saya pensiun. Itu Bu Ati. Luar biasa. Nah, pada saat itu kan repot Bu Yuyun. Kok Ya. bisa ngerjain ini? Bahkan pada saat itu saya ingat banget kejar-kejaran peringkat nih sama saya. Betul nggak? Iya, benar. Jadi karena saya tahu adalah tujuan saya seperti apa ya, jelas banget gitu ya. Tujuan saya jelas gitu ya, saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya tahu Bu Ati itu adalah terus membawa saya masuk ke sistem FFG. Jadi terus masuk di kondisi untuk saya belajar ya. Nah ada satu juga yang tadi disampaikan sama Pak Felix itu betul banget tentang cash flow kuadran. Jadi saya mengukuhkan saya lagi bahwa oke, kalau saya terus begini memang adalah tiap bulannya saya nyaman dapat uang gitu ya. Tapi endingnya saya ini kemana? Aktif income terus begitu saya nggak bisa bekerja, otomatis penghasilan saya berhenti. Terus karena saya mengikuti program-program FFG, dengar CD, kemudian baca buku, kemudian ikut bootcamp, ikut endcamp, jadi semua program FFG-nya itu saya ikuti. Jadi yang diikuti oleh Bu Ati itu Bu Ati ibaratnya mengarahkan saya untuk saya juga melakukan hal yang sama. Dan ternyata tanpa disadari Bu Ati ternyata kan menerapkan prinsip duplikasi ke saya. Nah, saat saya melakukan itu, oke, saya tahu kuncinya, saya melakukan cara kerja ini, saya terapkan ke tim saya, Bu Ati. Jadi saya merasa sebenarnya ini ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Kalau saya tahu prinsipnya apa dan saya mengikuti program FFG, saya menduplikasikan ke tim saya. Hanya memang butuh ibaratnya ya, memang sesuatu itu nggak bisa dilakukan dengan gratis Bu Ati ya. Tapi saya percaya apa yang saya lakukan pasti hasilnya juga seimbang dengan perjuangan saya seperti itu Bu Ati. Saya ingat Bu Yuyun dulu setiap Sabtu Minggu kan gerak gitu ya. Benar. Itu yang namanya anak kecil-kecil dibawa ke mall, ya udah mamanya demo, anaknya main. Iya. Bu Yuyun ya, kalau saya lihat itu, kalau Bu Yuyun punya 50 orang ada di bawah, artinya setiap orang masing-masing 1 jam, ada 50 jam mengerjakan bisnis ini sehari. Benar, betul ya? Padahal benar. 24 jam. Benar, nah, 24 jam itu kan tambah tidur, tambah makan, mandi, dan segala macam. Benar. Tapi kenapa bisnis ini sebetulnya ringan? Karena dikerjakan bersama-sama. Benar. Saya di Surabaya, saya ingat banget. Saya waktu 3 hari di pasar, saya pulang ke Surabaya, Bu Yuyun demo-demo sendiri di sana. Benar. Betul ya? Benar. Saya rasakan pada saat saya pertama kali join MLM, oh ternyata ini ya indahnya multi level marketing bersama dengan FFG. Benar. Karena FFG ada sekolahnya yang membimbing, betul nggak Bu Yuyun? Benar. Kita ajari Bu Yuyun yang ngajari timnya, betul ya? Betul. Dari situ mulailah saya merasakan, oh ini yang namanya sistem dan begitu bekerja potensinya yang tidak terbatas ya. Bayangkan aja Bu Yuyun, waktu itu punya grup di Swiss. Iya, ada di Eropa ya. Padahal itu bukan langsung dari saya kan. Nah, dari kedalaman Ibu Yuyun. Artinya kita bisa menjalankan global, apalagi masa online seperti ini. Benar. Nah, luar biasa ya. Masih ingat nggak waktu itu investnya berapa? Saya waktu itu investnya nggak sampai 10 juta. Nggak sampai 10. Dapat apa Bu Yuyun? Ada rugi nggak dari full produk? Dapat full produk. Ya, tapi luar biasanya pakai nggak? Saya pakai. Ya, saya pakai bahkan akhirnya juga ada orang yang ngecer segala macam, jadi habis gitu. Tapi jujur ya Bu Ati, memang awalnya yang saya sebenarnya kebalikan dengan Bu Ati ya. Kalau Bu Ati kan yang melihat dulu gitu ya, baru Pak Felix. Kalau saya justru yang melihat dulu potensi ini suami saya.
Walaupun yang akhirnya Ya. ngejalanin bisnis ini adalah saya gitu ya. Jadi saya juga terima kasih banget nih sama suami saya, sampai ibaratnya yang mengeluarkan uang investasi itu dulu itu adalah suami saya sebenarnya. Iya, betul. Ya. Waktu itu Pak Nandar lihat ya, jadi tidak ada kerugian apa-apa. Ya, Saya juga ya. sama orang-orang yang Benar. bingung mikir. Tidak Ya. ada rugi apa-apa, produk kita pakai, kita sehat, kita bisa jual kembali produknya, dan itu banyak dibutuhkan orang, tapi kita dapat usaha yang luar biasa. Benar. Bu Yuyun, aku mau tanya, pencapaiannya apa selama di bisnis ini? Ya, jadi sebenarnya begini, saya share ini bukan untuk bermegah diri, tidak ya. Saya hanya menyampaikan bahwa ini loh ada hasilnya gitu ya. Nah, saya share di sini adalah sebagian dari aset saya yang ada kontribusi dari saya ya, ada kontribusi dari saya ya. Karena kan saya sama suami ini uangnya berdua Bu Ati ya. Jadi uangnya sama kan? Betul ya, sama ya. Oke, sebentar. Nah, kalau apalagi namanya ini ya yang saya capai ya, memang mungkin ada beberapa orang yang enggak terlalu biasa itu gitu ya. Tapi buat saya ini sesuatu ya. Kenapa? Oke, maaf. Kenapa lagi ini kok lagi? Tunggu. Ini lagi loading nih, Bu Ati. Ya. Ya, biasa. Jadi gini, kalau nggak ada sesuatu yang bisa dihasilkan, nggak mungkin saya bisa bertahan sampai dengan sekarang ini, gitu ya. Ini hanya sebagian dari sisi materi, tapi di luar daripada ini juga ada yang saya dapat, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang saya jalan-jalan ke luar negeri. Buat saya ini sesuatu banget. Karena jalan-jalannya gratis, Bu Ati, nggak keluar uang sedikit pun. Bahkan jalan-jalannya ini hadiahnya juga saya dapat aset, ya. Karena saat jalan-jalan kan saya juga bangun aset kan Bu Ati. Jadi saya dapat jalan-jalan gratis, dapat bonusnya, dan ada asetnya ya dari pengembangan jaringannya ya, dari beberapa negara. Yang kenapa kok saya sangat bahagia? Saya kan orang kampung Bu Ati, bisa jalan-jalan ke luar negeri, buat saya ya sesuatu banget ya. Nah, ini sebagian ya ini waktu saya sama anak-anak bisa umroh, jalan-jalan di Turki, kemudian sama Bu Ati juga ini saya ke Australia bareng ya bersama dengan tim gitu. Ya. Dan ini juga ada sebagian dari aset ya, itu juga ada andil dari bonus saya di FFG ya. Paling tidak dengan saya sudah tidak kerja di kantoran lagi gitu ya, saya bisa memanage uang dengan sangat nyaman dan aman ya, untuk bisa memikirkan masa depan, terutama dengan keuangan, yaitu dengan beberapa aset ya yang saya beli di Makassar, yang dulu nggak pernah kepikir bisa beli perhiasan berlian. Ini salah satu juga yang ngajarin adalah Bu Ati. Dulu saya nggak tahu tentang berlian, Bu Ati yang paksa saya untuk beli berlian, tapi nggak mengganggu uang suami gitu ya. Kemudian apalagi namanya, alhamdulillah sebelum saya pensiun saya bisa pulang ke Malang gitu ya, juga ada andil saya bisa bangun rumah dengan saya sama suami ya. Suami sudah saya sudah nggak kerja lagi di kantoran, hanya full di bisnis ini. Suami juga hampir pensiun, tapi saya bisa bangun rumah tanpa ada hutang lagi. Jadi ini yang sebenarnya saya syukuri adalah apa? Ada satu kedamaian tentang keuangan. Ya, tentang keuangan bukan hanya hari ini tapi ke depan itu ada satu kedamaian. Itu yang saya sangat syukuri Bu Ati ya, dan tidak ada utang sedikit pun. Itu yang saya syukuri. Jadi berpikirnya justru sekarang ini adalah bagaimana investasi. Sebenarnya orang bekerja itu tidak salah Bu Ati. Hari ini orang mau bekerja di kantoran, mau kerja swasta, mau kerja sebagai pegawai negeri, itu tidak dosa, tidak salah sama sekali. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana saya menyiapkan second income saya di saat saya kondisi sangat aman dan nyaman. Karena ke depan kita tidak pernah tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau akhirnya terjadinya adalah kondisinya tetap aman-aman saja, loh why not saya bisa mendapatkan 2 income? Betul nggak Bu Ati? Betul, sangat betul. Kondisinya sangat-sangat aman dan nyaman, dan tidak ada ibaratnya ketakutan dengan krisis apapun. Ini sih Bu Ati yang saya syukuri. Makanya saya terima kasih banget buat Bu Ati, Pak Felix ya, yang mengajak saya ya untuk bisa masuk ke dunia bisnis yang sebelumnya saya belum pernah mengalaminya. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya Bu Ati yang ternyata berkahnya luar biasa. Makanya Bu Elisa bersyukur banget kalau Bu Elisa juga akhirnya bisa
dibawa masuk ya ke industri ini, ke dunia yang baru ini ya, karena nantinya Bu Elisa juga akan mendapatkan berkah yang tentunya bisa lebih besar lagi ya. Yang penting satu, ikutin aja sistemnya FFG, ikutin aja kurikulumnya FFG, pasti akan bisa mencapai juga apa yang teman-teman bisa capai hari ini. Yes, ya. amin. Oke, Bu Yuyun. Tadi coba saya tampilkan ya sharingnya Bu Yuyun, luar biasa, dahsyat ya. Karena saya sendiri juga teremis-emis nih sama Bu Yuyun. Nah, yang apa, terakhir berarti? Saya tampilkan promo boleh? Boleh. Ada promo ini ya. Jadi oh iya. Siapapun yang bisa melihat bisnis ini, kita ada promo yang luar biasa. Jadi ini saya bonus-bonusnya luar biasa. Ya, ini untuk promo untuk distributor ya. Ya. Bagus itu distributor, bagus kan? Ya. Bagus banget, ya, bagus banget. Itu promonya bagus banget untuk Agustus, hadiahnya juga luar biasa. Nah ini, yang terbaik adalah diamond. Begitu Bapak Ibu investasi 16 juta, produk yang dapat free 4,4. Itu kalau saya kan 25% sendiri itu free-nya. Benar. Betul nggak? Bener banget. Dulu nggak ada kayak gini Bu Ati, free-freean gini nggak ada. Tidak ada, kita tidak ada free pun juga beli apa yang karena kita butuh gitu ya. Kita butuh produknya, kita butuh usahanya. Nah, juga Agustus ini juga ada promo untuk distributor. Bagi yang Bapak Ibu sudah bergabung, ada juga promo untuk distributor. Jadi kalau kita mereferensikan pada orang, ada 1 bulan totalnya 600 BV dapat 1,4 produk ya, seharga 1,4, macam-macam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi 1.800 BV dapat 16 juta loh, Bu. Benar. Ini kan hebat. Ini yang terheboh ini Bu Ati, tergede ini selama masa promo distributor. Bonus terbesar. Benar. Betul, bonus terbesar ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bu Ati, sebenarnya ini banyak pertanyaan. Cuman saya pikir karena waktu, gimana kalau pertanyaannya nanti yang jawab itu pengundangnya yang ngasih link ini. Ya, jadi nanti yang bertanya bisa menanyakan kepada yang memberikan link ini gitu ya, karena keterbatasan waktu. Kepengen sih ngobrol lebih banyak lagi gitu ya, cuman karena waktu juga ya, saya terima kasih banget Bu Ati, Pak Felix sama Ibu Elisa ya. Tadi sharingnya luar biasa ya, benar-benar menguatkan saya dan sangat menginspirasi saya ya. Nah, tentunya semua ini ya yang kita sudah sharingkan adalah semua tergantung ya dari Bapak Ibu bagaimana cara meresponnya, karena hidup adalah pilihan yang tadi dibilang sama Pak Felix. Mau benar-benar ya tetap dengan kondisi hari ini ya, tetap sama tidak ada perubahan, atau mengambil satu keputusan yang bisa membawa perubahan hidup yang sangat luar biasa ke depan. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu semuanya ya. Oke, saya Yuyun ya dari Malang ya, atas nama Pak Felix, kemudian Ibu Elisa dan Bu Ati ya. Sampai ketemu di program acara kita selanjutnya. Oke, kita dadah dulu, sampai ketemu, dadah. Thank you, makasih. Thank you, terima kasih. Bye.